Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar di subbab terakhir pada bab bilangan real, yaitu tentang interval. Ya, ini sebagai pembahasan untuk melengkapi bilangan real seperti interval. Nah, di sini kita akan belajar tentang interval-interval yang akan berlaku di bilangan real. Ya, misalnya di sini jika ada A, B anggota bilangan real dan A kurang dari B, nah dapat disebut sebagai untuk kasus pertama. Kasus pertama ini interval terbuka atau open interval. Notasinya di sini seperti yang biasa teman-teman jumpai, yaitu kurung yang wujudnya seperti ini ya, biasa teman-teman pakai. Di mana definisinya X anggota bilangan real dan A kurang dari X kurang dari B. Jadi X itu berada di lebih besar daripada A dan kurang dari B. Ya, X-nya di sini, jadi batasnya itu di A dan di B. Gitu. Dengan syarat intervalnya dia pakai kurung biasa. Nah, interval tertutup di sini notasinya seperti ini ya, lebih dikenal dengan kurung yang siku atau closed interval. Nah, di sini sama definisinya X bilangan real, karena di sini kita bermain bilangan real. Nah, X-nya berada di mana? Dia di sini X-nya lebih besar sama dengan A dan kurang dari sama dengan B. Jadi bedanya cuman di sini saja ya. Di sini ada tanda sama dengannya. Sehingga kalau ada tanda sama dengannya, artinya A dan B di sini ikut dalam anggota bilangan X. Maka kita pakai interval yang siku seperti ini atau closed interval. Kalau yang open, A dan B-nya nggak ikut karena dia tidak ada sama dengannya. Terus perpaduan antara keduanya, interval setengah tertutup atau terbuka, bisa dinotasikan sebagai ini ya. Ini siku, ini biasa, ini open, ini closed. Ya, tinggal dilihat mana yang masuk anggota. Kalau ini berarti A-nya masuk, B-nya tidak. Kalau ini A-nya tidak, B-nya masuk. Tergantung ada sama dengannya. Jadi secara singkatnya, kalau misalnya A itu masuk anggota, gunakanlah tanda kurung siku. Kalau tidak masuk anggota, maka gunakanlah kurung biasa. Gitu. Jadi open sama close-nya di sini. Jadi kalau yang terbuka dia open alias nggak ikut. Kalau ini dia tertutup. Jadi tertutup, jadi angka AB-nya ikut. Terus interval terbuka tak hingga ya, sama karena di sini ada istilah tak hingga. Maka di sini kita bisa gunakan notasi yang tak berujung atau biasanya titik tiga. Nah, biasanya titik tiga kita karena di sini ada kata tak hingga, ya sudah kita langsung sematkan tak hingga di sini. Gitu. Kenapa tak hingga tidak pakai kurung siku ya? Tak hingga itu tidak ada berhentinya. Jadi mau berhenti masuk anggota semua di sini ya, berhentinya kapan? Jadi klasifikasinya dia masuk yang open gitu. Terus kemudian ini yang tak hingga yang ke arah positif. Kalau tak hingga yang ke arah negatif ya ini gitu ya, minta hingga ujungnya B gitu ya. Terus kemudian interval tertutup tak hingga ya. Jadi di sini A-nya dia tidak ikut, di sini A-nya yang ikut. Nah, sama di sini posisinya tak hingga pun dia masih menggunakan interval yang terbuka. Jadi klasifikasi untuk terbuka dan tertutup itu untuk yang tak hingga selalu dia yang khusus terbuka. Tinggal A-nya masuk atau enggak, B-nya masuk atau enggak, begitu. Nah, itu definisi-definisi interval yang nantinya akan sering kita jumpai di dalam pembahasan analisis real untuk yang pembahasan selanjutnya. Terus kemudian terkait dengan interval ada teorema karakterisasi. Apa itu teorema karakterisasi? Di teorema karakterisasi di sini dia ngomong kalau ada S merupakan subset bilangan real yang berisi paling sedikit 2 titik. Ya, jadi di sini cuma 2 titik saja paling sedikit ya syaratnya. Dan memiliki, nah sifatnya dia yang harus dimiliki itu ini. Dia anggota bilangan S keduanya dan yang paling besar di sini adalah Y. X dan Y yang paling besar Y. Maka akan ada interval kurung siku ini tadi ya. Yang tadi yang X dan Y-nya berarti ikut, maka S itu merupakan interval ya. X dan Y-nya ikut. Jadi di sini dia klasifikasinya pakai kurung siku.
atau closed interval ya, karena di sini close ya. Terus kemudian buktinya di sini ya. Ada 4 kasus yang menjadi kemungkinan untuk kasus ini ya, ada 4 kasus. Yang pertama, kasusnya dia terbatas. Jadi untuk membuktikan S itu merupakan interval A-nya, kita hanya memiliki X dan Y-nya ada di S. S-nya bilangan real. X dan Y-nya lebih besar Y. Dan XY-nya itu subset bilangan S dengan interval yang close. Dan XY-nya mau dibuktikan. Oh ternyata XY-nya yang masuk di dalam S itu merupakan interval toh. Yang awalnya dia hanya sebagai asumsi saja di sini ya, asumsi. Karena syaratnya dia X dan Y-nya hanya kurang dari ini saja. Ternyata ditelisik nanti jadinya dia merupakan interval. Nah, syarat pertama untuk membuktikan kalau dia interval, dia harus terbatas ya, terbatas. Karena di sini teman-teman lihat, mainnya di sini dia pakai yang siku saja. Nah, pasti dia terbatas. Beda dengan yang tak hingga atau min tak hingga tadi. Dia pasti nggak terbatas karena dia pakai kurung yang terbuka, kurung biasa. Terus kemudian yang kedua, untuk membuktikannya dia harus terbatas ke atas namun tidak terbatas ke bawah. Jadi hanya ke atas saja. Ada kasus seperti ini ya. Barangkali dia hanya ke atas saja. Ke atas itu yang kemana? Di atas itu yang X-nya saja. Ke atas itu yang Y-nya saja. Kebalikannya yang terbawah itu berarti yang Y-nya. Gitu. Jadi kasusnya dia terbatas dua-duanya, berarti ke atas dan ke bawah. Kalau ini hanya ke bawah, ke atasnya ke atas, atau ke atasnya saja atau ke bawah tidak. Terus salah satu saja, atau S-nya tidak terbatas ke atas maupun tidak terbatas ke bawah. Nah, kondisi keempat ini harus terbuktikan. Dia masuk klasifikasi mana? Ya, barangkali dia masuk klasifikasi pertama, iya, tapi kedua, tiga, empat tidak. Atau kedua, tiga iya, tapi keempatnya enggak. Begitu. Jadi harus dibuktikan ya, harus dibuktikan. Meskipun secara nalar, enggak mungkin lah yang namanya ini tidak terbatas ke atas maupun ke bawah. Dia wujudnya tandanya kurung seperti ini gitu. Harus dibuktikan ya, harus dibuktikan. Nah, untuk kasus yang pertama, misalnya A itu merupakan infimum ya. Jadi kita ambil di sini A itu sebagai infimum. A itu sebagai infimum dan B itu sebagai suprimum. B sebagai suprimumnya di sini. Jadi dua bilangan ini kita ambil. Dua bilangan ini kita ambil, A infimum, B suprimum, sehingga kita punya interval yang isinya A, B di sini. Nah, akan ditunjukkan bahwa A, B. Nah, A, B di sini kenapa kita ambil yang pakai kurung biasa ya? Kita nggak tahu ini ya, kita nggak tahu apakah ini masuk apa enggak. Yang namanya terbatas, yang penting dia ada batasnya. Nah, sama di sini. Kita ambil A, B, di mana di sini A dan B-nya di tengah-tengahnya ada Z-nya. Itu ada Z-nya. Kenapa? Karena di sini syarat permasalahan kalian hanya A dan B-nya dia tidak diketahui letaknya di mana, tapi dia interval. Nah, di antara interval ini kan interval antara A dan B, pasti ada satu angka saja minimal yang menjadi jarak antara A dan B. Karena interval di sini. Ya. Terus kemudian maka di sini Z itu bukan merupakan batas bawah dari S. Ingat, Z bukan merupakan batas bawah, maka ada yang lebih kecil, yaitu kita sebut E. Gitu. Jadi di sini Z bukan batas bawah, tapi ada yang batas bawah yang lebih kecil, yaitu E. Dan untuk Z bukan batas atas, maka ada yang lebih gede lagi, yaitu apa di sini? Saya sebut Y ya. Gitu. Terus kemudian dari dua kondisi ini, saya ambil A sama B. Yang kita nggak tahu A sama B itu berada di dalamnya. Terus A sama B-nya masuk nggak? Oh, ternyata di sini kita belum tahu. Ternyata yang masuk di sini hanya X sama Y. Pasti A sama B yang kita ambil subsetnya di sini pasti terbatas sama X sama Y saja. Kenapa? Karena dua-duanya merupakan berada di S. XY berada di S, di mana XY-nya ikut. Dan AB di sini dia subset dari S, di mana AB-nya nggak ikut, pasti berada di bawah X dan di bawah Y, dua-duanya. Maka di sini yang sebagai batas bawah itu X,
bukan A lagi, dan sebagai batas atas di sini itu ada Y, bukan B lagi gitu. Karena dua-duanya masih berada di bawah XY. Terus kemudian bahwa kalau tadi sudah disebutkan Z itu berada di antara AB, di mana AB itu merupakan subset dari anggota yang berada di XY, maka di sini bisa dituliskan bahwasanya Z-nya di sini, Z-nya di sini berada di interval X sama Y. Di sini Z-nya berada di interval X sama Y. Sehingga, kondisi teorema ini mengakibatkan menunjukkan bahwa Z ini berada di sini toh ternyata. Jadi di sini bisa dilihat bahwa Z itu berarti berada di interval yang berada di XY, berarti Z itu berada di S. Atas dasar Z merupakan elemen yang ada di AB, tadi kan sudah dimasukkan dia, Z itu berada di sini. Maka dapat disimpulkan AB itu anggota atau subsetnya dari S. Nah, dari AB yang anggota dan subset bilangan S, maka karena AB-nya itu tadi dia berada di S dan anggota S itu hanya ada XY. Dan XY itu masuk, maka AB-nya yang awalnya dia nggak masuk, kita bisa buktikan bahwa ternyata dia bisa mengikuti alur cerita yang awalnya Z itu berada di AB yang nggak ikut, dan AB itu merupakan subset bilangan subset yang ada bilangan di bilangan S, dan S itu punya interval ya, batasnya X sama Y. Z-nya itu bisa terbukti antara X sama Y yang awalnya dia hanya di AB, Z-nya bisa melebar ke XY, maka yang awalnya dia terbatas di AB saja ternyata dia bisa diperlebar ke XY. Nah, dari sini AB yang awalnya dia kurungnya open jadi close karena menginduk yang diperlebar tadi. Elemen Z-nya ini bisa diperlebar ke ranah yang lebih besar yaitu XY. Nah, dapat disimpulkan bahwa jika AB bukan di S, maka S itu interval yang open seperti ini, dan kemungkinan lainnya berupa ini gitu ya. Jadi kalau misalnya dia nggak di S ya pasti intervalnya ini gitu. Kalau nggak di S ya, bukan anggota S. Karena kalau anggota S pasti intervalnya ini. Jadi ada dua kemungkinan yang sudah kita dapat. Dia dua-duanya pakai siku, dua-duanya dia pakai open. Nah, salah satu campuran, entah A-nya yang nggak masuk atau A-nya yang masuk, B-nya yang masuk atau B-nya yang nggak masuk. Jadi keempat ini dia sudah membuktikan bahwa terbatas itu berlaku di yang pertama. Ternyata kalau misalnya saya punya interval, ada 4 peluang nih. Semuanya dia close, semuanya dia open, atau percampuran open close atau close open, tinggal batas atas atau batas bawahnya yang masuk dalam pembahasan. Begitu. Jadi untuk yang pertama bisa kita buktikan. Silakan untuk yang contoh kedua, ketiga, dan keempat, saya rasa pembuktiannya include ya, secara tersirat include di sini, jadi cukup mudah untuk dibuktikan. Silakan dilakukan evaluasi sendiri untuk membuktikan 2, 3, dan 4 gitu. Baik, pembahasan selanjutnya tentang interval adalah sifat interval yang nested. Di sini bisa diartikan bersarang ya. Jadi ada interval yang bersarang. Nah, jika ada IN, anggota dari interval IN itu apa? AN dan BN. Begitu, AN dan BN, dan N itu anggota bilangan asli. Nah, di sini yang diketahui apa? Di sini yang diketahui adalah di sini teman-teman memiliki barisan yang bersarang. Awal mula dari interval yang bersarang itu awal mulanya dari barisan yang bersarang. Jadi oleh sebab itu di sini ada pertama kita diketahui adalah barisan yang bersarang. Di mana barisan itu awal mulanya dari diminta di sini dispesifikan jadi interval yang terbatas dan tertutup. Jadi di sini mindset dan brainwash yang diminta oleh soal di sini adalah harus dia
terbatas dan tertutup. Jadi interval kalian sudah pasti pakai yang siku gitu. Nah, maka akan ada di sini si anggota bilangan real. Jadi saya ambil berapapun si bilangan real dan si itu merupakan IN ya. Di sini si itu sebagai interval juga untuk setiap anggota n anggota bilangan asli. Nah, di sini cuma mau ngomong bahwasanya kalau misalnya saya punya interval, terus kemudian interval itu merupakan interval yang tertutup. Ya, di sini tertutup, terbatas, dan tertutup, maka akan ada si, yaitu sebagai interval yang baru lagi. Ya, interval yang baru lagi. Jadi di sini buktinya, pembahasan kita anggap lingkup interval yang bersarang. Jadi ini interval yang bersarang. Kenapa? Karena interval di dalamnya ada interval. Ya. Si di sini kan anggota interval. Jadi interval yang IN dia punya interval lagi. Jadi asumsi kita ini adalah bersarang. Maka akan ada IN subset anggota I1. Ya, jadi kita sebut I1. Ya, I1 sebagai anggota si ini tadi. Gitu. Si. Terus kemudian akan ada anggota interval lagi yaitu A1 dan B1. Gitu. Karena kita kalau IN punya AN BN, kalau I1 dia punya A1 B1. Nah, korelasi antara A1 B1 itu ini gitu ya. Karena AN itu terbatas ke atas, misalkan di sini karena terbatas ke atas ya. Ingat di sini semuanya terbatas karena yang diminta di sini adalah intervalnya juga terbatas. Nah, si di sini merupakan supremum. Jadi di sini yang paling gede itu si. Interval yang baru lagi tadi. Jelas bahwa si di sini yang paling gede di antara AN, BN dan lain sebagainya. Nah, anggap juga si itu dia kurang dari BN. Ya, si sebagai kurang dari BN. Berarti BN merupakan batas atas. Jadi kalau teman-teman si itu sebagai supremum, maka si yang paling besar. Nah, kalau si-nya itu ada yang lebih besar lagi yaitu BN, maka BN juga merupakan supremum lagi. Jadi bertingkat ya, bertingkat. Teman-teman ambil interval lagi pasti akan ada supremum lagi yang lebih gede gitu ya. Nah, di sini kita mempertimbangkan dua kasus ya. Kita pertimbangkan dua kasus sebagai berikut ini. Untuk kasus yang pertama, kita lihat yang N itu kurang dari sama dengan K. Nah, N kurang dari sama dengan K, A dan kebalikannya, ya, inverse-nya. N-nya kurang dari sama dengan K, K-nya yang kurang dari N. Jadi ini kebalikannya. Dua kasus kita evaluasi. Yang lebih besar gimana, yang lebih kecil gimana. Karena tadi kita mengambil subintervalnya atau interval besarannya entah lebih besar, entah lebih kecil, kita harus evaluasi. Ya, barangkali dia lebih besar, barangkali lebih kecil. Kalau untuk kasus yang N-nya yang lebih kecil dari sama dengan K, ya, pasti di sini akan ada IN merupakan proper set dari IK ya. Jadi di sini teman-teman perlu ingat lagi bahwasanya intervalnya di sini yang lebih besar yang mana gitu. Kalau K-nya yang lebih besar, maka IK-nya itu jauh lebih kecil. Maka akan berlaku seperti ini. Yang lebih besar malah N-nya. Gitu. Jadi sebagai ilustrasi bayangkan saja kalau saya punya interval yang awalnya dia panjang sekali seperti ini. Nah, interval yang panjang sekali seperti ini, nah di sini saya mau ambil kalau misalnya K-nya itu jauh lebih besar daripada N-nya begitu ya. Untuk kasus misalnya saya mempunyai ketika di sini saya mempunyai IN ya, IN pasti di sini ada BN, ada AN. Nah, seperti yang di definisi tadi gitu. Nah, karena di sini saya meminta K-nya yang lebih kecil ya, K-nya yang lebih kecil misalnya atau K-nya yang lebih besar ya. Misalnya kalau N itu ya anggota N, kalau misalnya K-nya saya ambil misalnya N-nya di sini angka 8. Terus K-nya di sini saya ambil untuk K-nya lebih besar ya. Misalnya K-nya 10 begitu.
Jadi atau di sini n-nya saya ambil misalnya yang gampang saja 1 sama 10 gitu. Nah, pasti di sini ada A1 dan B1 di sini. Ada A1 dan B1 sebagai batas dari IN. Yang n-nya di sini saya ambil 1. Kalau saya mau ambil K-nya 10, ya K-nya 10, pasti di sini ada interval sub di dalamnya yang lebih kecil lagi gitu. Ini ada A2, B2, A3, B3, A4, B4, dan seterusnya sampai A10, B10 gitu. Nah, ini juga sama. Ini saya kasih namanya A2, A3, terus kemudian ada B2, ini yang B2, ini yang B3, ini B4, A4, begitu. Jadi intervalnya di sini semakin mengecil-mengecil. Nah, semakin mengecil. Ini juga semakin mengecil. Dan seterusnya sampai nanti dia kecil seperti ini. Itulah kenapa ya, itulah kenapa BK ya ini di sini ada A10, B10 ya. Dimana di sini kalau diabstrakkan jadi AK, BK gitu. Dimana BK pasti dia di sini berada ya, berada dia lebih besar dari A pada AK, sudah pasti ya. B itu selalu batas yang paling tinggi, batas yang paling besar di setiap infimum, pasti lebih besar dari AK dan kurang dari BN-nya itu sendiri. Nah, jadi di compare sama A10 sama B1. Jadi semakin besar nilai K. Nilai K itu apa? Oh, nilai subinterval yang bersarang di sini ya. Misalnya 100 pun di sini bisa diambil subnya. Pasti dia berlaku K-nya di sini, BK-nya pasti lebih besar dari A. Yalah, pastikan batasnya dia yang paling besar di B. Dan pasti berada di bawah BN. Begitu juga untuk yang kasus N-nya yang lebih besar. K-nya yang lebih kecil. Gitu. Pasti berlaku kebalikannya. Gitu. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa AK kurang dari sama dengan BN. Lihat kedua premi ini. Lihat kedua premi ini terlihat bahwasanya oh ternyata dua-duanya berlaku. Oh AK sama BN. AK sama BN. Nah, dari sini AK dan BN itu selalu dari kedua premi ini selalu hasilnya AK selalu kurang dari sama dengan BN. Gitu. Terus kemudian, nah sehingga BN merupakan batas atas. Nah, bisa terlihat dari dua ini, oh ternyata yang lebih besar selalu BN gitu. Nah, jadi di sini sudah terpatri bahwa BN yang paling besar. Maka BN batas atas. Dikarenakan C itu BN batas atas, pasti C-nya berada di bawahnya. Nah, oleh sebab itu BN yang paling besar. C-nya berada di antara AN dan BN. Maka C-nya itu merupakan, ingat interval itu pasti dia punya batas atas dan bawah, maka C karena punya batasnya di AN dan BN, maka C merupakan interval. Terbukti bahwasanya subinterval yang kita ambil C ini tadi berarti dia merupakan interval, sudah terbukti. Yang kita sebut sebagai interval bersarang. Oke, pembahasan terakhir di dalam interval ya. Ini sebagai teorema untuk memperdalam pemahaman kita tentang interval. Kalau saya memiliki IN. IN itu sebagai apa? Interval yang berada di batas bawah AN dan batas atas BN. Nah, di mana N anggota bilangan asli merupakan barisan yang bersarang dari interval yang sama ya, kita terbatas dan tertutup. Itu interval yang kita bahas di sini. Demikian sehingga kalau kita mau mencari panjang ya, panjang BN dan AN dalam interval ya, kalau ini ada batas atas sama bawah, pasti kita bisa mencari panjangnya berapa sih gitu. Nah, IN-nya itu, panjangnya dari IN itu sendiri itu memenuhi sifat ini. Jadi infimumnya dia itu 0. Kalau panjangnya ini mau dicari dan infimumnya dari BN dikurangi AN itu 0, maka
si di sini itu sebagai interval dari IN, di mana si ini dia tunggal, ya, dia di sini tunggal, unit di sini tunggal maksudnya. Jadi interval yang ada kalau mau cari jaraknya dan syarat di sini infimumnya kok ketemu 0, pasti si di sini sebagai interval yang tunggal, tidak ada lagi interval-interval lainnya atau tidak bersarang-sarang lagi. Meskipun di sini dia ngomong kondisi awalnya dia bersyarat bahwa di sini bersarang. Akan tetapi karena ada tambahan syarat infimumnya dia kalau diselisihkan B min A-nya 0, maka si di sini dia sebagai interval yang tunggal, ya, tidak lagi dia ada teman-teman yang lainnya atau kembaran yang lain. Bukti, kalau eta di sini sebagai infimum, ya, infimum dari B, dapat ditunjukkan bahwa pasti AN di sini lebih besar di etanya, karena eta di sini infimumnya B dan A-nya itu batas yang paling bawah sendiri. Jadi tidak mungkin berada di lebih besar. Nah, dan C di sini dia paling kecil daripada eta. Ya, kenapa etanya dia di sini infimumnya dari B. B-nya di sini yang paling besar. Faktanya untuk menunjukkan X anggota I, jika dan hanya jika ya sudah gitu. Yang penting kalau dia interval, bisa dikatakan interval kalau dia punya batas bawah dan batas atas. Sudah, ini yang mau kita tunjukkan. Nah, jika memenuhi syaratnya, yang kedua ini syaratnya apa? Oh, syaratnya dia infimumnya dia kalau diselisihkan harus 0. Nah, kalau dia harus 0, maka ingat yang sebelumnya bahwasanya eta dan C di sini kalau diselisihkan dia infimumnya 0. Berarti kita taruh paling bawah ya. Terus kemudian nah, eta dan C itu berupa apa? Oh, batas atas dan batas bawah diselisihkan. Terus kemudian ternyata dia masih berada di area epsilon, berapapun itu. Karena epsilon di sini positif. Sembarang epsilon apapun itu positif. Hasilnya positif, jadi dia berada di rentang 0 dan epsilon untuk selisih antara batas atas dan batas bawah. Dan di sini batas atas dan batas bawah berupa eta dan C-nya di sini pasti dia lebih kecil. Kenapa? Karena di sini cuma bahas tentang etanya itu infimum B. Kalau ini B-nya itu adalah dirinya sendiri. Pasti ini tandanya yang lebih besar yang B-nya itu sendiri. Nah, berdasarkan teorema yang sebelumnya, selanjutnya kita bisa menarik kesimpulan. Oh, kalau eta min C-nya itu berada di 0 dan epsilon, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa eta min C ini yang masih berada di epsilon yang kita ambil terserah ini, dia pasti sama dengan 0. Ya, teorema yang sebelumnya sudah dijelaskan kalau dia berada di rentang ini dan masih berada di epsilon, maka dia sama dengan 0. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kalau dua hal yang sama itu kalau diselisihkan kan hasilnya 0. Jadi selisih eta dan C kalau hasilnya 0 berarti dia merupakan dua hal yang sama. Yang awalnya eta dan C itu dua hal yang berbeda. Di sini saya asumsikan etanya dia berbeda dengan C ya. Lebih besar eta ternyata. Oh, ternyata meskipun saya mengasumsikan etanya yang lebih besar, ternyata di bawah, di belakang, dia etanya sama dengan C. Ya. Dua hal yang ujung-ujungnya sama, awalnya kita set berbeda, tapi ternyata hasilnya sama, berarti dua hal ini merupakan hal yang tunggal atau unik, atau satu-satunya titik yang berada di sini. Tidak ada titik yang lain. Karena apa? Infimumnya dia diselisihkan 0. Ya, infimum B dikurangi infimum A, dia 0. Padahal A-nya di sini sebagai infimumnya sendiri. Gitu. Nah, infimumnya sendiri dan infimumnya B0 ya, dia hanya satu saja. Tidak ada infimum yang lainnya yang bisa membuat dia di sini ketemu angka. Karena di sini mintanya. Gitu. Itu tadi pembahasan terakhir tentang bilangan real, khususnya di subbab interval. Gitu. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan dan pemahaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.